kasih Yesus Kristus, kembali GKP Romangun menyapa saudara dimanapun Anda berada di tahun 2021 ini, setelah kita absen dalam rangka tahun baru. Dan saya juga harus menyatakan karena saya juga kurang sehat selama ini. Oleh karena itu, mari kita menerima sapaan Tuhan yang boleh kami baca dari Matius 20 ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara-saudara, Yesus melakukan tanda mujizat, tanda ajaib, mencelikkan mata orang-orang buta karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara, dalam kesempatan perdana ini untuk memberitakan atau menyapa saudara, saya ingin mengangkat kisah yang saya alami juga ketika terkena pandemi COVID yang saya alami sejak tanggal 1 Januari pagi sampai tanggal 13 Januari. Saudara-saudara, tanpa saya duga dan tidak pernah saya sangka, walaupun saya telah berupaya untuk tidak kena, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Akhirnya saya juga dinyatakan positif untuk COVID-19 tanggal 1 Januari sekitar jam 9 pagi. Hari itu juga saya diupayakan untuk diisolasi karena kami tinggal di kompleks gereja, dan untuk tidak menyebarkan kepada orang lain maka saya harus diungsikan ke tempat yang lain, karena pada hari itu tidak ada rumah sakit yang menerima karena tanggal 1 Januari tahun baru. Oleh karena itu saya harus mengungsi ke tempat yang nyaman, yang aman satu hari, sehingga tanggal 2 Januari saya memasuki rumah sakit Budi Suci di Cengkareng, dan di sana saya diisolasi dan berobat supaya saya juga bisa sehat kembali. Saya menceritakan pengalaman saya ketika saya masuk tanggal 2 di rumah sakit itu. Saya masih penyakitnya belum begitu saya rasa. Saya masih makan biasa pada tanggal 2 itu, dan juga perasaanku tidak begitu berbahaya. Walaupun memang rasa demam itu sudah mulai ada di dalam tubuhku. Tanggal 3 dan sampai tanggal 5 kembali saya mulai merasakan perlahan-lahan rasa sakitnya, dan betul-betul memang saudara-saudara, rasa sakitnya luar biasa. Khususnya saya alami ketika mulai tanggal 6 sampai selanjutnya, saya mulai perlahan-lahan kena migrain. Kepala saya dari satu kali berdenyut, kemudian makin cepat saya rasakan membuat saya hampir tidak mampu untuk menahannya. Setelah saya migrain, maka saya juga akhirnya sulit untuk makan, karena juga selera makan di sana agak sulit karena vegetarian. Jadi kami tidak menyentuh daging atau ikan, kecuali hal-hal yang berbau tumbuhan. Jadi memang menu itu gak cocok, membuat selera makan juga tidak bisa, sehingga saya juga merasakan asam lambung mulai bangkit. Saya gak bisa makan sama sekali, sehingga perut saya juga semakin sulit, dan kepala saya juga makin berdenyut, dan tubuh saya juga makin terasa sekali, luar biasa sekali. Tidur susah, berdiri susah, mau duduk pun susah. Saya bilang berdiri susah, kita agak lemah. Mau duduk juga pengen rebahan. Begitu rebahan juga kita tidak bisa dan tidak mampu, karena semua tubuh kita terasa sakit sekali. Saya berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya menceritakan kembali kepada Tuhan perjalanan hidupku, agar Tuhan lebih mengenal aku. Tapi nggak terasa juga, saya minta bantuan kepada teman-teman, pada para penatua PHJ, agar hari itu juga kalau boleh aku dipindahkan ke rumah sakit lain, karena nampaknya tidak sesuai dengan harapanku. 2-3 hari mereka berupaya, ternyata mereka tidak dapat memindahkanku dari rumah sakit itu. Rasa sakitnya, gak bisa makan, semakin memuncak. Saudara, waspada, jangan sampai kena. Waspada. Terasa sakit sekali dan lemas sekali.
Dan mulai hari Jumat itu saya bukan hanya bercerita lagi kepada Tuhan, tapi saya mulai mencoba mendamaikan diriku sendiri. Karena ternyata obat yang kumakan pun sepertinya tidak membawa manfaat apa-apa. Walaupun para suster itu merawat dengan tulus hatinya, tapi nampaknya seperti tidak membawa dampak apa-apa. Saya lihat obat itu tidak begitu berfungsi ketika penyakit itu memang mengganas, ya. Ketika kita mengadu kepada keluarga pun tidak mampu berbuat apa-apa selain menangis. Ketika kita menceritakan juga kepada rekan majelis supaya dibantu, dan juga ibu dokter juga berupaya untuk membantu, tapi nggak ada tempat, rumah sakit penuh semua. Kemudian aku mengambil cara lain, kembali kepada Tuhan. Aku berdamai. Nampaknya tidak ada tempat yang bisa aku mengadu. Lalu aku mengadu kepada Tuhan, ku serahkan, ku damaikan supaya aku tentram. Karena migrain semakin sering, maka aku menjaga kepalaku supaya jangan bergerak, karena nanti akan sakit sekali. Dan saya juga mulai menenangkan pikiran hari Jumat. Satu hari aku berupaya untuk mendamaikan, menerima penyakit itu, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan penyakit. Mulai memasuki situasi terasa sulit, karena aku harus menerima semuanya. Dan sekiranya pun saya harus berhenti pada saat itu, maka saya sudah akan menerimanya. Dengan tenang memasuki hari Sabtu, rasa migrain itu gak berkurang karena saya mencoba berupaya untuk tenang. Bukan karena obat, tapi karena berupaya untuk tenang, mendamaikan diri di hadapan Tuhan. Semakin sakit aku semakin berupaya lebih dekat kepada Tuhan dan menyampaikan segala sesuatunya. Sabtu betul-betul saya tidak dapat berbuat apa-apa. Rasa sakit makin menghantam, sampai malamnya aku tidak bisa tidur. Habis saya tidur sampai pagi, tapi penyerahan diri semakin total. Coba kita ingat ya, rupanya semakin sakit, semakin banyak krisis, semakin kita menyerahkan diri kepada Tuhan, rupanya Tuhan semakin memberi perhatian kepada kita. Jam 6 pagi saya terbangun merasakan semuanya. Lalu saya kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini hari Minggu, biasanya hamba-Mu akan mempersiapkan diri untuk memberitakan firman-Mu, tapi kali ini aku mau menyerahkan semuanya. Kalau aku akan berhenti untuk memberitakan firman, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku menyerahkan segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan. Rupanya antara jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, setengah 7 lah ya. Karena saya masih bangun, masih terasa sedikit, aku rasakan belum tidur nyenyak sekali. Terasa ketika aku setengah tidur, saya juga terus menyampaikan diri kepada Tuhan. Tiba-tiba aku rasakan sesuatu yang dingin sekali di kepalaku. Terasa kepalaku, denyutan migrain itu berhenti dan tenang sekali masuk ke dalam diriku seperti air es yang menetes. Saya pernah mengalami kenyamanan yang seperti ini. Pertama, ketika saya juga di endoskopi dulu di Malaysia, dan karena saya harus dibius total. Ketika dibius total, saya dicakap-cakapi oleh dokternya, kemudian saya disuntik. Terasa nyaman sekali. Akhirnya saya nggak tahu lagi apa yang terjadi. Sampai selesai aku bangun, semuanya sudah selesai. Lebih nyaman dari situ. Ya, lebih nyaman dari situ. Ketika tangan Tuhan menjamah, ketika kuasa Roh datang kepada kita, kita rasakan ada suatu kenyamanan yang luar biasa. Ada pemikiran yang terang, ada kelembutan hati, ada suasana yang paling nyaman dalam hidupku. Terasa kuasa Tuhan mengalir terus sampai ke seluruh tubuhku. Dan seperti itu juga penyakit itu seperti turun, terbuang. Dalam bahasa Batak yang boleh saya katakan seperti dikatakan dalam bahasa Batak, tanggal soni hilala. Di situ aku baru mulai merasakan bahwa ada yang tanggal soni hilala. Ada yang terlepas dari diri kita tanpa kita rasakan penyakit. Karena kuasa Tuhan itu, saya rasakan itu.
Kebetulan jam 6:30 itu anakku yang dari Batam bertelepon untuk menanyakan keadaanku. Saya jawab dengan lemas, masih aku terasa lemas, tapi aku sudah segar. Aku sudah sembuh. Lalu dia bertanya, bagaimana Bapak tahu Bapak sembuh? Apa Bapak halu? Bukan. Aku sudah sembuh karena Tuhan menjamah. Karena kuasa Tuhan turun. Oleh karena itu saudara-saudara, aku ingatkan kepada saudara-saudara yang mungkin terkena atau sedang terkena, nampaknya hanya berobat, hanya berdoa, hanya diisolasi, minum air banyak, tidak cukup. Ada satu hal yang harus kita bangun. Selama kita terkena, kita harus menyerahkan diri, bukan hanya berdoa, tapi berdamai dengan penyakit, berdamai dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita sampai Dia menjamah kita, sehingga kita akan merasakan kesembuhan itu. Saya menelepon sekretaris kapan aku di swab. Dia bilang tanggal 12. Saya katakan, sekarang pun sebenarnya aku sudah siap karena aku sudah sembuh. Dia nggak ngerti. Dia bilang tanggal 12 di swab. Ya, terima kasihlah. Tapi aku rasa lama sekali, dari tanggal 10 ke tanggal 12 saya harus tinggal di situ dan mengungsi tersendiri di sana. Sementara aku merasa aku sudah sehat. Tanggal 12 pagi saya di swab, tapi hasilnya lambat sekali sampai jam 9 malam. Padahal aku sudah negatif, harusnya tanggal 12 aku sudah kembali. Saya kembali dari situ tanggal 13 setelah semuanya selesai. Saudara-saudara, jangan takut kalau kita menghadapi masalah. Ketika kita terkena COVID, tenangkan pikiranmu. Pandang kehadiran Tuhan. Serahkan dirimu. Berdamai dengan segala sesuatunya. Karena dengan cara itulah kita dapat menyelesaikan perkara itu. Teman-temanku yang ada di depan kamar di samping kiri kanan, ketika aku keluar pagi-pagi tanggal 13 itu, mereka heran, Bapak mau pulang atau pindah rumah sakit? Saya bilang, saya mau pulang, aku udah sembuh. Mereka heran karena di antara semua yang terkena, aku yang paling tua, aku yang paling lemah. Sementara mereka badannya tegak, ya, mereka berolahraga sampai keringat. Tapi mereka sudah lebih dulu kujumpa di sana. Tapi saya duluan negatif dari COVID itu. Itu semuanya bukan hanya kuasa obat. Bukan aku tidak mengakui obat. Banyak hal yang dibantu dari situ. Tapi yang aku mau katakan, kuasa Tuhan harus lebih kita utamakan di dalam pergumulan kita sehari-hari.